Audio Jungle. Audio Jungle. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Novi dalam pembelajaran matematika kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Sudah siap ya untuk belajar matematika? Nah, untuk hari ini kalian masuk bab yang baru, yaitu aritmatika sosial. Khusus hari ini, kalian belajar tentang pembelian, penjualan, keuntungan, dan kerugian. Seperti biasa, siapkan juga modul kalian ya. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya dan selamat belajar. Aritmatika sosial adalah bidang ilmu matematika yang berkaitan dengan uang, seperti jual beli, untung rugi, diskon, pajak, dan bunga. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu tidak lepas dari kegiatan jual beli, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kalian dapat menentukan keuntungan atau kerugian. Yang kedua, supaya kalian dapat menentukan persentase keuntungan atau kerugian. Dan yang ketiga, supaya kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan. Sebagai seorang penjual, tentu menginginkan untung yang sebanyak-banyaknya. Nah, untung adalah tambahan uang yang diperoleh seseorang pada saat kegiatan jual beli barang. Sedangkan rugi merupakan kebalikan dari untung, yaitu berkurangnya uang yang dimiliki karena kegiatan jual beli. Kapankah seorang penjual dikatakan mengalami keuntungan atau kerugian? Nah, mengalami keuntungan itu saat harga penjualannya lebih besar dari harga pembelian. Sedangkan mengalami rugi saat harga pembeliannya yang lebih besar dari harga jualnya. Bisa dipahami ya anak-anak sampai di sini? Mari kita lihat contoh soal. Kalian juga bisa perhatikan modul kalian ya. Contoh yang pertama, Pak Amir menjual barang dengan harga 600.000. Ia membeli barang itu dengan harga 560.000. Berapa besar keuntungan yang diperoleh? Nah, di sini harga jualnya itu barangnya dijual 600.000, modalnya atau harga belinya itu 560.000. Berarti Pak Amir mengalami keuntungan berapa besar? Tinggal dikurangi 600.000 dikurangi 560.000. Jadi keuntungan adalah 40.000. Bisa dipahami anak-anak? Contoh soal yang kedua, Randy berlatih berjualan dengan modal Rp500.000 untuk membeli 40 buah mainan anak-anak. Randy akan menjual mainan tersebut dengan harga 15.000 per buah. Ternyata ada 2 mainan yang rusak, sehingga tidak dijual Randy. Pertanyaan yang A, berapa harga penjualan seluruhnya? Nah, di sini Randy membeli 40 buah mainan. Karena rusak 2 berarti yang dijual adalah 38. 40 dikurangi 2. Berarti harga penjualannya itu adalah 38 dikalikan harga jual per buahnya 15.000. 38 dikali 15.000. Harga jual keseluruhannya adalah Rp570.000. Sampai di sini bisa dipahami ya? Pertanyaan yang B, apakah Randy mengalami keuntungan atau kerugian? Nah, di sini harga jual mainannya itu lebih besar dari modalnya. Berarti kalau harga jualnya lebih besar dari modal atau harga belinya, Randy mengalami keuntungan. Pertanyaan yang C, berapa rupiah keuntungan atau kerugian? Berarti keuntungan yang diperoleh Randy adalah 570.000 dikurangi 500.000. Berarti Rp70.000. Gimana anak-anak?
Sampai di sini bisa dipahami ya. Contoh soal yang ketiga. Harga pembelian pensil per buah Rp2.000. Jika pensil tersebut dijual dengan mendapat untung Rp150 tiap pensilnya, maka harga penjualan untuk 2 lusin pensil adalah. Nah, berarti di sini kita mencari dulu harga jual satu pensilnya. Kalau harga belinya Rp2.000, pengen untung Rp150, berarti harga jualnya Rp2.000 ditambah 150, yaitu Rp2.150 per pensil. Harga penjualan untuk 2 lusin berarti tinggal kita kalikan 24. 2.150 dikali 24. Besar penjualannya adalah Rp51.600. Bisa dimengerti anak-anak sampai di sini? Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan mencari persentase keuntungan dan kerugian. Kita langsung lihat contoh soalnya ya. Soal yang pertama, Pak Erik membeli sebuah rumah seharga 200 juta. Setelah 2 tahun, rumah itu dijual kembali dan menderita kerugian 5%. Tentukan pertanyaan yang A, besar kerugiannya. Nah, untuk mencari besar kerugian dalam rupiah, itu rumusnya adalah persentase rugi dikalikan harga beli. Berarti 5% atau 5/100 dikali 200 juta. Nah, ini kita sederhanakan, berarti 5 dikali 2 juta. Besarnya kerugian itu adalah 10 juta rupiah. Pertanyaan yang B, harga penjualan. Berarti rumah itu dijual berapa rupiah? Nah, berarti tinggal kita apakan? Harga belinya tinggal kita kurangi dengan ruginya. 200 juta rupiah dikurangi 10 juta. Berarti harga penjualan rumah adalah 190 juta rupiah. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Kita lanjutkan contoh yang kedua. Sebuah televisi dibeli dengan harga Rp2.250.000. Kemudian dijual dengan harga Rp2.475.000. Tentukan persentase keuntungan. Nah, untuk mencari persentase keuntungan, kita mencari dulu keuntungan dalam bentuk rupiah. Berarti 2.475.000 dikurangi 2.250.000. Keuntungannya adalah 225.000. Mencari persentase keuntungan itu rumusnya adalah besarnya untung per harga beli dikalikan 100%. Berarti 225.000 per 2.250.000 dikalikan 100%. Ini kita sederhanakan dulu ya, kita coret nolnya. Sisanya adalah 2.250 dibagi 225. Berarti persentase keuntungannya adalah 10%. Bagaimana anak-anak? Mudah dipahami ya? Contoh soal yang ketiga. Pak Indra membeli sepeda motor second dengan harga 25 juta rupiah. Sebulan kemudian, sepeda motor tersebut dijual dengan harga 125% dari harga beli. Tentukan besar keuntungan Pak Indra. Nah, kalau harga jualnya itu 125% dari harga beli. Berarti persentase pembeliannya itu 100%, sedangkan penjualannya 125%. Maka Pak Indra untung berapa persen? Iya, 125-nya dikurangi 100. Berarti Pak Indra mendapatkan untung 25%. Yang menjadi pertanyaan adalah besarnya keuntungan. Berarti kita mencari keuntungan dalam bentuk rupiah. 25% atau 25/100 kita kalikan
harga belinya, yaitu 25 juta rupiah. Ini kita sederhanakan, berarti keuntungan yang diperoleh Pak Indra adalah 6.250.000 rupiah. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti ya untuk mencari persentase keuntungan ataupun kerugian dan juga besarnya keuntungan ataupun kerugian. Baik, anak-anak, kita lanjutkan lagi dengan mencari harga pembelian atau harga penjualan jika diketahui persentase untung atau ruginya. Kita langsung lihat contoh soalnya ya. Soal yang pertama, seorang penjual televisi second menjual televisi dengan harga Rp1.380.000 dan mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari harga belinya. Berapakah harga beli televisi tersebut? Nah, untuk mencari harga beli itu adalah harga jual dibagi dengan persentase penjualan. Nah, kalau misalnya untung, berarti persentase penjualannya itu adalah 100% ditambah persentase untung. Tetapi kalau misalnya rugi, maka persentase penjualannya itu adalah 100% dikurangi persentase rugi. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Nah, karena ini untung, maka persentase penjualannya kita tambahkan. 1.380.000 dibagi 100% ditambah 15%. 1.380.000 dibagi 115 per 100. 115%-nya kita ubah menjadi 115 per 100. Kemudian bentuk pembagian pecahan kita ubah menjadi perkalian ya. Menjadi 1.380.000 dikalikan 100 per 115. Ini kita sederhanakan. Hasilnya berarti Rp1.200.000. Jadi harga beli televisi tersebut adalah Rp1.200.000. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Soal yang kedua, Pak Anjar membeli sebuah rumah seharga 200 juta rupiah. Setelah 2 tahun rumah itu dijual dan menderita kerugian sebesar 5%. Tentukan harga penjualan rumah tersebut. Nah, untuk mencari harga jual rumah itu ada 2 cara. Cara yang pertama kita cari satu-satu dulu. Cari besarnya kerugian dulu, berapa, baru nanti mencari harga penjualannya. Ya, cara mencari besarnya kerugian yaitu 5% dikalikan 200 juta rupiah. Hasilnya adalah 10 juta rupiah. Berarti harga penjualan rumah itu adalah 200 juta rupiah dikurangi 10 juta rupiah. 190 juta rupiah. Ini cara pertama. Bisa dimengerti anak-anak? Untuk cara yang kedua, bisa menggunakan rumus harga jual sama dengan harga beli dikalikan persentase penjualan. Nah, karena mengalami kerugian, maka persentase penjualannya kita kurangi. 100% kita kurangi dengan persentase kerugian. Jadi harga belinya 200 juta rupiah dikalikan 100% dikurangi 5%. 200 juta rupiah dikalikan 95% atau 95 per 100. Kita sederhanakan, hasilnya sama, yaitu 190 juta rupiah. Jadi, kalian nanti kalau mengerjakan latihan soal atau mengerjakan soal, bisa menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Terserah kalian mana yang paling mudah. Nah, untuk contoh-contoh soal yang lain, kalian bisa melihat di modul kalian. Di sana sudah saya berikan contoh soal beserta pembahasan. Nah, di sana juga sudah saya tuliskan rumus-rumus untuk mencari
harga penjualan atau harga pembelian jika diketahui persentase untung atau rugi. Bisa dimengerti ya anak-anak? Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang harga penjualan, harga pembelian, persentase untung, rugi. Nah, bagi kalian yang mungkin masih bingung atau ada materi yang belum dipahami, bisa langsung bertanya kepada Bu Novi. Seperti biasa, setelah kalian belajar materi ini, kalian nanti dapat mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Kerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Untuk pembelajaran minggu depan, kalian akan belajar tentang potongan harga dan potongan berat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, selalu ceria, jaga selalu kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.